زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من lisanina yafqahu qawlana. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah akhwati kita ada di pertemuan terakhir ya dari rangkaian syarh Tuhfatul Atfal, dan insyaallah hari ini kita menuntaskan di bab aqsamul madil lazim, di pembagian mad lazim. Jadi mereview sedikit ya seperti yang kemarin kita bahas ya, bahwa kemarin kita membahas salah satunya tentang hukum mat, dan disebutkan pada awalnya mat itu ada dua cabang, dua kelompok, yaitu al-maddul asli atau mat tabi'i, dan kemudian ada maddul far'i ya, mat far'i. Mat tabi'i atau mat asli kemarin kita bahas adalah huruf mat atau bacaan panjang ya, bacaan panjang yang memang disebabkan oleh zat mat itu sendiri ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan hamzah atau sukun. Sedangkan kalau mat far'i itu adalah mat yang memang panjangnya itu dia ada faktor penyebab adanya hamzah atau adanya sukun ya. Dan untuk mat tabi'i sendiri panjangnya adalah 2 harakat ya atau 1 alif. Adapun untuk mat far'i kemarin secara garis besar dikelompokkan menjadi 3, yaitu wajib, kemudian jaiz dan lazim. Wajib ini dimaksudkan adalah bacaan panjang yang memang harus dibaca ya, tidak ada pilihan, harus dibaca 4 sampai 5 harakat ya. Atau tawasud, dalam istilahnya tawasud, yaitu mat wajib muttasil. Ketika ada huruf mat, kemudian setelahnya ya, setelahnya ada hamzah atau bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Sedangkan yang kedua kemarin kita bahas ada juga yang bersifat jaiz. Dia disebut dengan mat jaiz, yang bersifat jaiz karena memang ada pilihan dalam bacaan panjangnya. Ya, ada yang 2 harakat ya. Kemudian ada yang 4 harakat. Itu bahkan nanti ada yang 6 harakat. Yaitu mat badal ya, mat badal untuk bacaan warsh ya. Karena dia punya hukum salah satu badal. Jadi badalnya bisa dibaca 3 wajah, 2 harakat, kemudian 4 harakat ya, atau 6 harakat. Kemudian yang mad jaiz munfasil sendiri, kalau riwayat Hafs ya, Thariq Syatibiyah, dia bacaannya hanya 1 ya, tawasud aja 4 atau 5 harakat. Sedangkan kalau dalam jalur lain ya, Thaibatun Nasyr baru tuh nanti bisa 2 ya, atau 4 atau 5. Kemudian kategori yang ketiga yang kita bahas adalah mat lazim. Lazim, harus gitu ya. Mat lazim ini adalah mat yang disebabkan karena adanya sukun. Dan sukunnya ya ini sukun asli ya, sukun asli. Sukun asli seperti kalimat bolin dan sebagainya. Dan nanti yang hari inilah kita akan bahas ya tentang pembagian mat lazim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, al-mu'allif menyampaikan di sini aqsamu lazimin ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah kilahuma mukhaffafun musaqqalu fahadhihi arba'atun tufassalu. Di aqsamu lazimin ladaihim arba'ah. Pembagian mat lazim menurut ahlul qurra ya, menurut al-qurra itu ada 4 macam. Dari 4 bagian. Wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah. Yang kalau diklasifikasikan itu nanti bercabang 2 ya, ada yang kilmi dan juga harfi. Kilahuma mukhaffafun musaqqalu. Nah, masing-masing untuk kilmi dan harfi itu ada bercabang lagi. Masing-masing ada yang mukhaffaf dan juga musaqqal. Fahadhihi arba'atun tufassalu. Maka inilah dia 4 hukum terperinci tadi ya, 4 hukum terperinci. Jadi secara ini ya, cabangnya untuk mat lazim ini, yang pertama pembagiannya adalah kilmi, kemudian ada harfi. Disebut dengan mat lazim kilmi, nanti penandanya gampang. Kilmi itu dalam bahasa Arab artinya kan kata dalam bahasa Indonesia ya, kata. Jadi artinya nanti mat ini ketika dia bertemu dengan sukun, kan tadi penyebabnya sukun ya. Mat yang bertemu dengan sukun ini nanti ada dalam kata.
Kata itu ya berarti kata ya, kayak misalnya dhalin itu kan satu kata, ya. Terus kemudian, shahah itu satu kata namanya ya. Dhammah, nah itu juga kata namanya. Ya jadi shahah, jadi ada alif, ada huruf sukun. Dan mereka itu, dua-duanya itu terkumpul dalam satu kata. Maka itu nanti disebutnya kilmi. Kemudian kalau harfi, ya kita identifikasinya juga mudah. Harfi itu kan huruf artinya. Nah, huruf itu apa? Huruf ya seperti alif, ba, lam, ta, mim, sin. Nah, itu huruf namanya, ya. Nah, kalau nanti alif bertemu huruf yang disukunnya, kok dia itu hanya dalam huruf, ya bukan rangkaian kata ya, bukan kata ya, huruf, ya maka nanti kategorinya adalah harfi, ya. Kategorinya harfi. Jadi misalnya kalimat lam, lam itu kan huruf ya, berarti nanti kategorinya lazim harfi. Atau nun, nun itu kan huruf, maka nanti kategorinya lazim harfi. Ya, jadi itu cara mengidentifikasi mana yang kilmi dan mana yang harfi. Kalau kilmi berarti dia kalimat, kata. Kalimat dalam bahasa Arab artinya kata dalam bahasa Indonesia. Kalau harfi itu berarti huruf. Ya. Kemudian nanti ada klasifikasi berikutnya, masing-masing itu ada mukhafaf, ada musaqqal. Berarti ada kilmi mukhafaf, ada kilmi musaqqal. Harfi ada harfi mukhafaf, ya, ada harfi musaqqal. Jadi kalau dihitung semuanya itu menjadi 4. Nah, mukhafaf sendiri artinya itu adalah ringan. Musaqqal itu artinya berat. Ya. Mukhafaf ringan, musaqqal berat. Nah, berarti nanti ya indikatornya seperti apa? Identifikasinya seperti apa? Kalau mukhaffaf itu sukun. Kalau musaqqal itu huruf yang berikutnya itu nanti dia di fathah, diharokati kembali. Jadi ada apa? Nggak hanya cuma disukun ya, tidak hanya bertemu dengan huruf yang disukun, tapi huruf itu nanti berharokat juga. Jadi artinya bertasydid. Ya, jadi saya ulangi, mukhafaf itu identifikasinya nanti setelah huruf mat bertemu dengan huruf yang disukun, seperti misalnya nun. Nah, udah, kan disukun ya, nunnya disukun. Nu itu panjang, nun, nah ujungnya huruf yang disukun, maka dia mukhafaf. Tapi kalau nanti bertasydid ya atau diidghamkan seperti misalnya lam mim. Nah, lam sukun nih. Kemudian mi. Nah, mimnya berharokat. Itu kan berarti ada tasydid di sana, ya, ada idgham di sana, maka itu nanti kategorinya musaqqal. Entahkah nanti apakah kilmi mukhaffaf atau kilmi musaqqal atau harfi mukhaffaf, harfi musaqqal. Gitu ya. Nah, itu dari penamaan ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi dari penamaan. Selanjutnya kita masuk ke berikutnya. Fa'in bikilmatin sukunun ijtama ma harfi maddin fahwa kilmiyun waqa. Ini maksudnya gimana ini? Maksudnya apabila dalam satu kata fa'in bikilmatin, kalau dalam satu kata sukun, sukun huruf yang disukun asli tadi ya, ijtama berkumpul ma'a harfi maddin bersama huruf mad. Jadi saya bilang, jadi huruf mad berkumpul dengan huruf yang disukun asli dalam satu kata. Fahuwa kilmiyun waqa. Nah, maka nanti ini disebut lazim kilmi. Ya, disebut lazim kilmi. Contohnya seperti apa? Ini contohnya di sini disebutkan sohoh, dhammah, dabbah. Ini kalau kita perhatikan kata-kata soho ini satu kata. Dan di situ ada alif, kemudian ada ho yang disukun ya.
dan mereka berkumpul dalam satu kata. Begitu juga kalimat dhammah sama, alif ya, kemudian mimnya juga dalam satu kata. Begitu juga kalimat dabbah. Huruf mat seperti ini, kemudian bertemu dengan huruf yang sukun asli dalam satu kata, inilah yang disebut dengan mat lazim hilmi. Ya. Atau di yang lain misalnya atau hajun. Nah, itu juga ya. Jadi matnya dalam satu kata nanti kategorinya adalah lazim hilmi. Au fi thulathil hurufi wujida wal mad wasfuhu fahafiyun bada. Ya, atau bisa jadi fi thulathil huruf wujida. Ya, atau bisa jadi sukun ini berkumpul ya dalam dengan mat tadi ya, wal mad wasfahu, berkumpul pada huruf yang terdiri dari tiga, ya tiga komponen. Jadi misal kita bilang nun. Nah, itu tiga hurufnya kan? Nun. Huruf nun kan begini. Tapi kalau secara bacaannya kan dia begini. Nun. Gini ya. Nah, di sini ada tiga huruf nih. Satu, ya, satu, dua, tiga. Nah, ini namanya sulasiyil huruf namanya. Ya, namanya sulasiyil huruf. Atau misalnya kita contohkan lam. Huruf lam kan gini ya. Ini huruf lam. Tapi dalam penyebutan dia begini. Nah, hurufnya tiga. Ya, di situ hurufnya tiga. Satu, dua, tiga. Nah, ini maksudnya fi sulasiyil huruf. Beda dengan huruf alif. Alif kan gini. Kalau dalam tulisannya gini. Nah, alif nih, alifun. Tapi apa yang membedakan? Di sini ada wal mad wasfahu. Syaratnya huruf tiga, tengahnya harus huruf mad. Nah, sedangkan kalau alif ini huruf tengahnya adalah huruf lam. Dia bukan huruf mad. Maka alif tidak termasuk bahasan di sini. Ya, jadi hurufnya tiga dan tengahnya itu harus huruf mad. Seperti yang tadi kalau nun. Nah, ini kan huruf tengahnya huruf wawu. Lam, huruf alif. Itu huruf mad semua. Itu namanya wal maddu wasbahu. Atau sin. Nah, ini ya. Huruf tengahnya adalah huruf mad. Nah, ini maksudnya wal maddu wasbahu. Jadi, apabila sukun dan mad berkumpul dalam huruf, yang huruf tersebut penyebutannya dia punya tiga komponen huruf, dan di tengahnya adalah huruf mad, faharfiyun bada. Maka nanti hukumnya adalah lazim harfi. Ya, lazim harfi. Jadi contohnya di situ di sini disebutkan sod, hamim, mimnya ya, nun. Nah, itu ya. Maka ini nanti disebut dengan mad lazim harfi. Oke. Baik. Sampai di sini bisa dipahami indikasi ada apa? Identifikasi mana yang lazim kilmi dan mana lazim harfi. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada yang masih bingung, boleh. Baik, mafhum ya, insya Allah ya. Selanjutnya bahasan tentang musaqqal dan mukhaffaf. Ya. Qala al-muallifu kilahuma. Keduanya baik mad lazim kilmi atau mad lazim harfi. Musaqqalun in udghima. Apa maksudnya ini? Ya, setiap mad lazim kilmi, mad lazim harfi tadi akan ada yang disebut musaqqal.
kilmi musaqqal, harfi musaqqal, gitu ya. Kapan? In udghima, apabila diidghamkan ke huruf setelahnya. Ya, apabila diidghamkan ke huruf setelahnya. Seperti contoh waladdallin. Kan kita baca nih ya, dolin. Nah, berarti huruf matnya ini kan dia masuk ke lam, ya. Dia masuk ke lam. Ini yang namanya udghima namanya. Diidghamkan. Atau tadi kalau yang harfi misalnya, nah kita kan ada sim mina. Sim mina itu juga ada proses idgham namanya. Ya, jadi kalau kita perjelas seperti ini. Mim, terus huruf mim, gini kan? Sin, kita bacakan sin. Kemudian mim. Nah, kita ingat nun sukun kalau bertemu mim itu hukumnya apa kemarin? Itu kom, ya itu kom bigunnah kan? Nah, maka di sini ada terjadi proses idgham. Nah, kita baca sim. Nah, nunnya hilang karena kita idgham kan ke huruf mim. Nah, kalau seperti ini ya diidghamkan ini maka nanti hukumnya musaqqal. Kalau lazim harfi berarti dia lazim harfi musaqqal. Kalau kilmi berarti lazim kilmi musaqqal. Identifikasinya adalah ketika kemudian diidghamkan. Jadi setelah huruf panjang kita masuk ke huruf di depannya. Ya. Nah, berbeda lagi. Mukhaffafun kullun idza lam yudghama. Kalau ringan, mukhaffaf dia tidak diidghamkan, ya. Mukhaffaf dia disebut dengan mukhaffaf kullun masing-masing dari mat lazim kilmi, mat lazim harfi ya disebut dengan mukhaffaf idza lam yudghama jika tidak diidghamkan. Jika tidak diidghamkan. Contohnya ya, huruf di sini disebutkan misalnya sod ya, qaf ya, lam tapi di kalimat atau di ayat alif lam ra. Ya dia sendiri nih lamnya. Kita nggak idghamkan ke ra. Lam ra, maka berarti dia lazim harfi mukhaffaf atau shad atau mim, huruf mim di alif lam mim ya. Mim. Udah berhenti dia. Nggak idgham ke huruf setelahnya nggak ada. Nah, itu juga berarti dia mukhaffaf. Lazim harfi mukhaffaf. Disebut harfi karena ada pada satu huruf, disebut mukhaffaf karena tidak diidghamkan. Kemudian untuk yang kilmi seperti apa contohnya? Al-ana ya. Jadi a-nya panjang ya. Kemudian lamnya disukun. Al-ana. Tidak ada proses idgham itu namanya ya. Hanya bertemu dengan huruf yang disukun. Maka itulah yang disebut dengan mad lazim kilmi mukhaffaf.
Disebut kilmi karena pertemuan mat dan sukun dalam satu kata. Disebut mukhaffaf karena tidak ada proses idgham. Ini terkait hukum mat lazim, ya, baik mat lazim kilmi maupun mat lazim harfi. Dan masing-masing ada dua macam atau dua kelompok, kilmi mukhaffaf musaqqal dan lazim harfi mukhaffaf dan musaqqal. Untuk panjangnya berapa? Panjangnya sama, 6 harokat. Lazim, harus 6 harokat. Ya, tidak ada pilihan. Atau dalam istilah Al-Qurra, tul, ya, panjangnya tul. Jadi 6 harokat. Silakan. Teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu atau ditanggapi atau diskusikan dulu terkait pembagian dari mat lazim ini, silahkan. Kalau sudah paham boleh dibuka mikrofonnya dan sampaikan alhamdulillah paham. Gimana? Apa bisa dipahami? Baik, saya lanjut ya. Bait berikutnya wallazimul harfiyyu wallazimul harfiyyu awwalas suwar wujuduhu wa fi thamanin hasar yajma'uha hurufu kam asal naqas wa ainu dhu wajhaini wa tulu akhas. Wallazimul harfi disebutkan oleh muallif di sini, lazim harfi awal suar itu hanya terjadi di awal surat aja, ya. Awal suari wujuduhu. Jadi mat lazim harfi ini hanya akan terjadi hukumnya di awal surah. Nah, misalnya Al-Qalam, ya, di awal surat ya. Ayat pertama nun, gitu ya. Al-Baqarah juga di awal surat ya. Alif lam Shad juga seperti itu. Qaf juga begitu. Semuanya itu di awal surat. Wa fi thamanin hasar, dan huruf-hurufnya itu ada hanya 8 aja. Dan mad lazim harfi ini hanya ada hukumnya pada 8 huruf, ya. Yajma'uha hurufu kam asal naqas. 8 huruf itu apa aja 8 huruf ini hurufnya? Kam asal naqas. Kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, dan shad. Nah, itu hanya 8 itu aja. Tidak ada hukum mad lazim harfi selain 8 huruf ini. Hanya ada pada huruf 8 ini yaitu kam asal nakos ya. Kam itu huruf kaf itu di surat kaf ha ya ain shad. Ada kaf, ada ain, ya. Ada huruf shad di situ ya. Mim itu ada di ayat alif lam mim qasim mim ya. Jadi mad lazim harfi ya itu hanya ada pada 8 huruf ini. Baik nanti hukumnya ada yang mad lazim harfi mukhaffaf dan ada yang musaqqal. Wa ainu dzu wajhaini wa tulu akhas. Mu'allif di sini membahas secara sendiri ya tentang huruf ain ya dalam kalimat atau dalam ayat kaf ha ya ain sad.
situ ada huruf ain. Ain, gitu ya. Nah, huruf ain ini, ya, ini ada di, apa namanya, surat Maryam ya, ya surat Maryam. Huruf ain ini menurut Al-Qurra dia ada 2 wajah. Dzu wajhaini. Jadi dia ada 2 bacaan, bisa dipanjangkan 2 bacaan, 2 wajah, yaitu tawassut dan tul. Tawassut artinya dibaca 4 harokat, jadi kita baca ain gitu ya, atau tul 6 harokat, ain, jadi lebih panjang. Jadi untuk ain ini ada 2 harokat, 2 wajah yaitu 4 harokat dan 6 harokat. Watulu akhos. Dan dibaca tul itulah yang lebih diutamakan ya. Watulu akhos dan dibaca tul itu yang lebih diutamakan. Jadi itu lebih apa namanya, untuk ahlul ada ya, mereka lebih mengutamakan membaca dengan 6 harokat, khusus untuk huruf ain. Tapi selain huruf ain, untuk mad lazim harfi ini semuanya dibaca dengan tul ya, atau musba ya, atau 6 harokat. Huruf ain ini ada di 2 surat ya, surat Maryam dan juga surat Syura. Yang ain, sin, qaf itu ya, sama kaf, ha, ya, ain, shad. Wa ma siwal harfi tsulati la alif, famadduhu maddan tabi'iyyan ulif. Dan selain huruf sulasi, ya, selain huruf sulasi tadi, la alif, ya, yang tidak ada alifnya, famadduhu maddan tabi'iyyan ulif, maka nanti dipanjangkannya mad tabi'i aja, ya, maka nanti dipanjangkannya sesuai dengan mad tabi'i, yaitu 2 harokat. Nah, ini yang biasa diistilahkan ya, hukumnya dengan mad tabi'i harfi. Mad tabi'i harfi. Dan ini menjadi kesepakatan para ulama ya, bahwa untuk huruf-huruf hijaiyah yang kemudian dia di awal surat, tapi ya dia tidak ada tadi ya, tidak komponennya dibaca tidak dengan 3 huruf tadi, tidak seperti nun, qaf gitu ya, yang di tengahnya itu ada alifnya, kemudian terakhirnya huruf mati gitu ya. Nah, maka matnya adalah mat tabi'i. Jadi 2 harokat. Seperti misalnya kita tahu ada misalnya, eee, nih, nah, toha. Ini kan juga huruf ya, satunya huruf to, satunya huruf ha. Tapi di sini posisinya dia tidak dibaca to, enggak gitu ya. Hanya juga nggak dibaca ha, enggak, ya. Tapi dibacanya 2 harokat, yaitu toha. Dipanjangkan 2 harokat aja, toha. Atau yang tadi, kaf, ya, ha, ain. Ha, ya, ya. Tidak termasuk bagian dari kam asal nakros tadi ya. Kaf, ha, ya, ain. Nah, ha, ya, ini dibaca 2 harokat mad tabi'i. Atau hamim. Ini huruf ha nih sebenarnya, ini kan huruf. Ini juga huruf. Tapi bedanya dalam penyebutannya, yang ini kita baca komponen 3 hurufnya dan tengahnya alif, maka terjadi huruf mad lazim. Tapi kalau yang ha, ya, ini, bacaannya kita tidak baca 3 komponen huruf, misalnya ha, enggak, tapi dia dibaca dengan mad tabi'i, ya, tadi panjang 2 harokat. Ha, gitu aja. Ha, mim, ha. Dan nanti hukumnya adalah mad tabi'i atau diistilahkan dengan mad tabi'i harfi. Wa dzaka aidan fi fawatihis suwar. Nah, penjelasan yang barusan itu ya, mad tabi'i harfi tadi
wa dzaka aidan fi fawadhihi suwar. Huruf-huruf itu ada juga di awal surat, ya, huruf itu juga ada di awal surat. Fi lafdhi hayyin tahirin qadin hasar, ini huruf-hurufnya. Hayyun tahirun, huruf ha tadi ha mim, huruf ya tadi ya ha ya tadi ya, huruf ta toha ya, dan huruf ha ya ha tadi ya, dan huruf ro alif lam ro. Nah, ro. Nah, itu ya. Maka huruf-huruf ini dihukuminya adalah mad tabi'i. Jadi tidak dimatkan, tidak dipanjangkan sebagai mad lazim ya, tetapi dipanjangkan dengan mad tabi'i, yaitu hanya 2 harokat. Kemudian untuk alif sendiri seperti apa? Itu kan ada alif, lam, mim gitu ya. Nah, untuk alif ini dia tidak dipanjangkan sama sekali ya. Jadi kita baca aja alif gitu. Tidak ada hukum mat di sana. Terakhir untuk mengakhiri apa namanya, bab aqsamul lazim ini wa yajma'ul fawatihal arba'asyar silhu suhairan man qata'aka dzashtaha. Ya. Jadi dimaksudkan di sini huruf-huruf yang menjadi fawatihus suwar tadi ya, itu ada 14 jadinya. Ya, yang semuanya itu kalau jadiin satu semua terkumpul dalam kata-kata silhu suhairon mang qata'aka gitu ya. Jadi silhu suhairon mang qata'aka. Jadi secara keseluruhan tadi baik yang huruf-huruf fawatihus suwar yang menjadi pembuka awal surat, baik yang hukumnya lazim harfi tadi atau yang tabi'i tadi, ya bisa dikumpulkan semua, semua totalnya ada 14 dan dikumpulkan dalam kata silhu suhairon man qata'aka. Nah, ini ya teman-teman, terakhir pembahasan tentang hukum pembagian mad lazim. Baik, silakan ada yang mau ditanyakan? Dan berikutnya selanjutnya untuk bab penutup ya. Qala al-musannif wa tamma nadmu bihamdillahi. Maka dengan demikian manzumah ini sudah menjadi sempurna bihamdillahi dengan memuji kepada Allah ala tamamihi bila tanahi. Ya, atas kesempurnaan ya yang Allah miliki. Abiyatuhu naddun bada lidhin nuha tarikhuhu bushra liman yutqinuha. Ya, dan bait-baitnya tadi ya, bait-baitnya tadi, jumlah totalnya itu ada sekitar 60-an lebih ya, 60-an lebih, bait. Tarikhuhu busyra liman yuqinuha. Jadi untuk apa namanya, penulisannya ini, tarikhu am ta'lifiha fa huwa am mi'ah wa samaniyah wa tis'in minal hijrah an-nabawiyah. Jadi, eee, mu'allif menyebutkan selesainya beliau ya, mulai mentaklif sampai selesai itu di tahun 198 Hijriah ya. 198 Hijriah. Tamma salatu wassalamu abada. Summa salatu wassalamu abada ala khitamil anbiya'i ahmada. Ya, menjadi adab seorang mu'allif ya, ketika selesai mengucapkan hamdalah, kemudian tidak lupa juga membacakan sholawat ya, mengucapkan sholawat serta salam yang akan selamanya dicurahkan ala khitamil anbiya'i ahmada, kepada penghulu atau akhir dari para nabi, penutup para nabi, yaitu Ahmada. Yang dimaksudkan dengan Ahmada di sini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
wal ali dan juga keluarganya, was-sahbi dan juga sahabatnya, wa kulli tabi'in dan juga para pengikutnya, wa kulli qari'in dan juga semoga tercurah shalawat serta salam kepada siapapun yang membaca kitab ini, wa kulli sami'in dan kepada siapapun yang mendengarkan kitab ini, ya. Insyaallah mudah-mudahan keberkahan, kemudian shalawat dan salam yang didoakan oleh muallif ini juga bisa kita dapatkan gitu ya, meliputi kita semua, khususnya Allah berikan kemanfaatan, keberkahan ya dari uh, ilmu yang memang sudah Syekh tuliskan gitu ya di Tuhfatul Atfal. Nah, dengan demikian tuntas sudah ya penjelasan kita tentang syarah dari Tuhfatul Atfal. Baik, selanjutnya silakan untuk teman-teman jika ada yang mau ditanyakan atau ditakkid misalnya ya atau mau di-sharingkan misalnya, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah, jazakillah khairan atas ilmunya. Izin bertanya Ustazah, terkait panjang yang hanya di awal kalimat dan itu hanya di bacaan ayat-ayat mutasabihat ya Ustazah. Itu apa saja ya Ustazah? Afwan tadi kelewat. Baik. Jadi ini terkait dengan yang mat lazim ya. Ya. Ya, itu yang dimaksud ya. Jadi untuk mat lazim harfi, hukum tajwid yang ada itu secara globalnya dulu itu ada di 14 huruf tadi ya. 14 huruf tadi yang silhu, suhairan, man qata'aka. Gitu ya. Jadi ini hanya ada di 14 huruf ini. Nanti yang terjadi hukum matnya hanya ada di situ. Dari 14 ini nanti terpecah. Ada huruf-huruf yang hanya dibaca 2 harokat, yaitu hayyun thahirun. Ya, berarti huruf H pada ayat Hamim. Surah As-Sajdah itu ya, Hamim As-Sajdah itu misalnya ya. Kemudian huruf H-nya ya. Kemudian surat Yasin, Yasin itu kan ada ya-nya ya. Kemudian to-nya di surat Toha, awal surat Toha, Toha gitu ya. Dan juga huruf H-nya. Huruf H-nya di surat Toha juga sama ada di yang kaf, ha, ya. Nah, itu ya. Kemudian ro, tohirun, ro. Di alif lam ro. Nah, untuk huruf hayun tohirun ini dia panjangnya hanya 2 harokat. Sisanya yang kam asal nakos, huruf kam asala nakosun gitu ya. Kam asalun nakoso. Nah, ini di situ hukumnya hukum mat lazim yang harus dibaca 6 harokat. Huruf kaf ya tadi di surat kaf, ha, ya, ain, sod. Ya, itu di surat Maryam ya. Kemudian mim. Kalau mim banyak di Al-Baqarah ada alif lam mim ya. Mim itu ada beberapa. Kemudian huruf ain tadi ya di surat Syura atau surat Maryam yang ain sin qaf. Nah itu ya. Kemudian asal huruf ain tadi ya saya sebutin udah Maryam atau Syura tadi. Kemudian sin ya di surat Syura. Terus kemudian lam ini juga di Al-Baqarah ada ya. Ada beberapa tempat yang bunyinya lam gitu ya. Nun, nun di surat Al-Qalam nun ya. Huruf qaf ya tadi ain sin qaf ya. Surat Asy-Syura ya kalau nggak salah. Terus kemudian huruf shad ya yang berapa itu ya yang awal ayatnya shad ya. Nah, inilah fawatihus suwar ya, huruf-huruf yang menjadi pembuka dari surat-surat dalam Al-Qur'an yang terdapat hukum mat di dalamnya. Baik yang disebut dengan mat tabi'i harfi yang 2 harakat tadi atau yang mat lazim yang panjangnya 6 harakat tadi.
Baik Ustazah, Jazakallah khair. Satu lagi Ustazah, Afwan mau tanya terkait matobe'i panjangnya 2 harokat atau istilah lain 1 alif begitu ya Ustazah. Iya, Panjang betul. 1 alif itu bagaimana Ustazah? Kemudian hubungan harokat dan alif seperti apa? Jika mad wajib atau mad jaiz berapa alif? Baik. Jadi dalam istilah Al-Qurra itu untuk panjang, biasanya di ilmu qiraat itu ada bahasanya al-qasr, kemudian tawassut dan tul atau isba'. Qasr itu untuk mengistilahkan yang panjangnya 2 harokat atau 1 alif, ya. Tawassut itu untuk istilah panjang 4 harokat. Kalau 5 harokat ada istilahnya fuwaiqat tawassut. Jadi di atasnya tawassut sedikit, itu 5 harokat. Kalau tul atau isba itu istilah untuk panjang yang 6 harokat. Gitu. Nah, konversinya seperti apa? Konversinya 1 alif itu 2 harokat. Jadi kalau 4 harokat berarti 2 alif. Gitu ya. Betul kan? Kalau 6 harokat berarti 3 alif. Begitu, itu konversinya. Kalau 5 harokat berarti 2,5 alif. Nah, itu hitungannya. Lalu harokat ini maksudnya gimana? 2 harokat itu? Ya, mudahnya analoginya, setiap kita menyebutkan huruf itu 1 harokat. Masa ya atau zaman ya, zamanul huruf. Ya, masanya kita menyebutkan huruf itu 1 harokat. Kita bilang nah, itu 1 harokat. A, 1 harokat. Kalau 2 harokat berarti kita kayak bilang na, a, ba. Itu 2 huruf kita sebutkan, itu namanya 2 harokat. Ya, makanya suka ada yang bilang 2 ketukan, karena 1 ketukan itu 1 huruf. 1 huruf, 1 harokat, 1 ketukan. Maka ketika 2 harokat, kita panjangkan 2 harokat, berarti kalau kita bilang ba, berarti kita bilang ba. Nah, segitu. Itu konversi dengan kita menyebut 2 huruf. Na. Tapi ini 1 huruf yang dibaca, tapi dipanjangkan jadi na. Nah, segitu ya. Nah, untuk panjang ini tentu nanti menyesuaikan dengan tempo bacaan. Tentu 1 harokatnya atau 1 alifnya bacaan hadr yang cepat, itu tentu lebih pendek dari 1 alifnya bacaan yang tartil, yang biasa. Gitu ya. Dan tentu 1 alifnya tahqiq itu akan lebih panjang dari yang temponya hadr atau biasa. Jadi semuanya menyesuaikan dengan temponya. Tapi yang pasti ketika kita tilawah dalam satu tempo tertentu, maka harus seimbang, harus sama, konsisten. Jadi misal kita baca dengan tempo yang sedang ya, a'udzubillahi, ya udah 1 alifnya harus sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kan la, ko, 1 alif sama. Akan menjadi salah kalau kita baca gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salah tuh. Salahnya di mana? Di to-nya. Karena dia kepanjangan. Nggak 1 alif. Temponya tidak sama atau panjangnya tidak sama dengan tidak sama dengan la tadi. Kadang banyak baca gitu. Atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah benar nih. Begitu baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini juga salah. Karena dia dalam 1 kali baca, 1 alifnya nggak konsisten. Di a'udzu tadi segitu 1 alifnya, di bismillahnya dia tambahin tuh. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus konsisten. Gitu ya. Nah, itu tentang, patokan 1 alif, 2 harokat, dan sebagainya. Baik Ustazah. Berarti istilahnya kalau mad tabi'i atau mad silah qasirah tidak ada 1,5 ya Ustazah. Adanya 1 alif dan
istilahnya 2 harokat begitu ya? Mad silah nih, mad silah maksudnya? Mad Mad tabi'i. tabi'i atau Oh, mad silah ya, qasirah, iya. ya. Mad tabi'i hanya 1 alif. Iya. Nah, para ahlul qurra menyepakati bahwa atau mad silah qasirah, ya, dia mulhaq. Mad silah qasirah itu mulhaq dengan mad tabi'i, jadi 2 alif. Mad badal juga menurut qiraat sab'ah kecuali Warsh ya, dia juga mulhaq dengan mad tabi'i, hanya 1 alif, 2 harokat aja. Baik, jazakillah khairan Ustazah. Ya. Baik, yang lain silakan. Bismillah, saya izin bertanya. Baik, baik. Hukum apa ya Ustazah dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 6 yang apa namanya yang apa walajan yang diwakafkan itu bacanya gimana ya? Tapi ini di luar tema apa gimana ya? Yang Baik, masih di ini dalam. aja ya. Siap, saya buka dulu. Saya buka dulu bukunya, material kita. Ya. Sebetulnya tadi awal pas di surat Ar-Rahman di Quran surat Ar-Rahman ayat 56 Atau yang 74 mau diwakafkan tuh yang atau yang 74 juga ada ya. Ini gimana hukumnya? Hukumnya jan. Di sini memang kalau kita lihat di situ terjadi ada 2 hukum. Ya. Kalau kita ngelihat dari sudut pandang yang tadi huruf asli, nah itu mad lazim. Ya, karena jan itu ada mad kemudian bertemu nun yang sukun. Kan huruf nun bertasydid itu kan 2 huruf ya. 2 huruf ya. Nun sukun yang pertama, nun yang kedua berharakat. Gitu ya. Nah, di sini berarti pertama kalau lihat dari dia ada huruf mad bertemu huruf sukun yang asli, dia kategorinya mad lazim. Karena janun ini adalah kata, mereka berkumpul dalam satu kata nih, maka berarti kilmi. Kan gitu ya. Karena kemudian terjadi idgham, jan itu kan idgham masuk ya kanun yang berikutnya. Maka dia lazim kilmi musaqqal. Nah, itu dari satu sudut pandang pertama. Dari satu sisi, karena kita wakafkan di sana, ya kita wakaf di sana, itu berarti nanti ada pertemuan mat, ya, terus kemudian kayak arid disukun. Ada kemudian kita berhentikan. Jadi mat yang tadi itu, mat lazim yang tadi itu, ya dia bertemu lagi dengan huruf yang disukun, nun yang kedua, yang dia nggak asli. Tapi kita sukun karena kita wakaf. Dari sisi ini, berarti dia arid lisukun. Kan gitu ya. Arid lisukun. Karena kalau huruf mat bertemu dengan huruf nun yang disukun karena wakaf, bukan sukun asli kan hukumnya mat arid lisukun. Jadi berarti di sini ada mat lazim, kilmi, musakol, dan juga ada hukum arid lisukun. Nah, dalam istilahnya, dalam salah satu referensi buku Maisurah ya, para ulama ada yang menyebutkannya jadinya lazim kilmi musakol arid lisukun. Jadi mat lazim kilmi musakol yang kemudian bertemu dengan huruf nun yang disukun karena wakaf. Terus gimana panjangnya? Sedangkan kita tahu mat lazim itu kan harus 6. Tapi arid lisukun itu kan dia bisa 2, bisa 4, bisa 6 gitu ya.
Nah, maka kalau kita melihat seperti ini, maka hukum panjangnya ini adalah wajib tetap 6. Tidak ada pilihan 2. Kenapa? Karena asalnya dia lazim, yang harus 6. Tidak ada pilihan 4, karena dia aslinya adalah lazim. Jadi yang diambil adalah tetap panjangnya 6 harokat. Selain 6 harokat yang perlu diperhatikan, berarti gunnahnya tetap harus ada. Karena nun bertasydid ya, gunnah ya. Jadi bacanya walajan. Nah, gitu ya. Panjang 6 dulu, baru kemudian gunnahkan nunnya 2 harokat. Seperti itu. Bisa difahami? Insya Allah bisa Ustazah. Berarti mad lazim. Ya, terputus. Ya. Ya, halo. Ya, terputus tadi. Ya, gimana? Ya, tadi mad lazim kilmi arid li sukun. Ya, bisa disebut dengan begitu. Mad lazim, ilmi, sakol, arid. Ya. Terus ada satu Ya. Putus suaranya. tapi saya apa saja hujan di sini. Ya, gimana? Kurang baik. Saya pernah baca surat apa ujungnya kalau tidak salah alif panjang. Cara bacanya gimana ya? Huruf akhirnya panjang ya. Alif panjang. Sebentar. Saya coba cari contohnya ya, biar apakah betul ini yang maksud. Mana ya tuh? Alif panjang ada ya-nya. Ini ada di Quran surat An-Najm ya. An-Najm. Ayat 34 45. Baik, sebentar. Surat An-Najm ayatnya 35. Ini kan matobi, tapi ada ya-nya. Ini wa qalilan wa adna gitu ya. Lahu ilmul ghaib fa huwa yara. Itu betul? Iya. Ya. Itu ya-nya maksudnya apa ya? Ya. Untuk ayat-ayat seperti ini ya, ketika kita berhenti tawalla bil husna, kalau kita wakaf di situ, karena di situ adalah kita mat ya, ada mat di situ ya, ada huruf mat, tapi kita panjangkan kan dia nggak ada sebab apa, nggak ada sebab bertemu sukun, tidak ada sebab bertemu hamzah gitu ya, maka panjangnya tetap mat tabi'i wa harokat. Jadi tawalla, ada ya, kalau berhenti setiap ayatnya maka dia panjangnya 2 harokat. Apa hukumnya? Mat tabi'i. Hukumnya tetap mat tabi'i dibaca 2 harokat. Ya. Terus kemudian apa itu? Kok ada tanda mat gitu ya? Tanda mat di atas harokat alif. Fathah berdiri itu ada tanda kayak alis gitu ya. Itu mat ya, itu aslinya adalah kalimat mat. Mat itu sama di kata-kata yaro, tako itu ya, wafa. Kok ada tanda itunya apa maksudnya? Itu maksudnya apabila kita baca wasol dengan ayat berikutnya, maka akan berbeda hukumnya. Apa perbedaan hukumnya? Kalau kita baca wasol, berarti nanti matnya itu akan bertemu hamzah.
wa ajda'a indahu. Jadi da ada mat bertemu dengan hamzah a, maka berubah hukumnya, bukan mat tabii lagi. Itu ada mat bertemu hamzah di lain kata, maka terjadi ya isim fasih. Ya, jadi panjangnya 4 harokat atau 5 harokat. Jadi kita bacanya bisa 2. Wa ajda'a atau kalau kita wasolkan beda lagi panjangnya. Wa aqalilahu wa ajda'a indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Nah, seperti itu. Ya. Kok yang ayat 33 kok nggak ada tanda matnya? Yang nggak ada tanda matnya. Ya nggak ada. Kenapa? Karena kalau kita wasolkan, dia nggak ketemu alif, ketemunya waw. Ya, ketemunya waw. Jadi tidak ada penambahan mat. Maka tidak dibubuhkan simbol mat. Karena nggak perlu nambahin mat. Cukup dengan mat aslinya aja. Mat dua harakat. Kalau kita wasol pun tetap sama 2 harakat. Kenapa kok tetap 2 harakat? Karena dia tidak bertemu hamzah. Gitu ya. Maka ada tambahan mat. Bukan simbol mat di sana. Cukup jelas, Ibu? Sudah jelas? Ya. Jelas. Satu lagi boleh? Boleh. Kedengeran nggak suaranya? Ya, terdengar. Kan pernah ada waduha itu dibacanya waduhe gitu. Masalah ada yang pernah ya baca? Iya. Apa itu ngaruh juga ke ada dengan tanda mat itu? Waduh, boleh saja yang kayak gitu tuh. Kalau bacaan di juga ya, kalau tidak. Ya. Nah, kalau bacaan wadduha, wadduhi itu tidak ada hubungannya tapi ada hubungannya dengan ilmu qiraat. Jadi ragam bacaan. Jadi kalau kita kata wadduha, babnya itu bab dawatul ya kalau saya ya. Ada nanti ada yang dibaca fathah, ada yang dibaca imalah, baca fathah biasa, wadduha kayak kita hafaz tuh fathah. Baik. Oh, maaf tadi saya belum buka mikrofon ya ternyata. Baik, kalau untuk wadduha atau wadduhe ya, itu tidak ada hubungannya dengan ilmu tajwid ya. Tapi itu kaitannya dengan ragam bacaan Al-Qur'an. Jadi kaitannya dengan ilmu qiraat. Jadi memang untuk kalimat duha, huda gitu ya. Nah, itu ada bab khusus ya. Kalau nggak salah babnya dawatul ya itu dan beberapa perawi memang ada yang membaca ragam bacaannya dengan fathah. Istilah fathah itu berarti dibaca fathah normal. Wadduha, huda, normal aja. Ada yang baca dengan imalah. Imalah itu berarti pertengahan antara alif dan fathah dan kasroh. Ya, alif dan ya. Wadduhe, hude, ya. Bahkan ada yang taklil. Taklil itu berarti pertengahan antara fathah dan imalah. Atau imalah sughra.
sebutannya. Bacanya bukan hude, bukan duhe, tapi hude, duha, seperti itu ya. Jadi itu kaitannya dengan ilmu qiraat. Jadi harus belajar dulu tentang riwayatan yang khusus memang ya, karena nanti konsekuensinya akan banyak ya. Jadi nggak boleh ini ya, nggak boleh nyampur-nyampur ya kalau baca. Jadi setiap kali baca Quran kita harus utuh dengan satu perawi saja. Kecuali kalau kita niat mau menjamak atau membaca dengan beberapa ragam bacaan. Seperti itu ya, Bu. Jelas? Cukup jelas. Baik, yang lain ada yang ditanyakan? Baik, jika memang sudah tidak ada lagi, berarti kita cukupkan ya pertemuan kita, dan mudah-mudahan halqah kita mendapatkan keberkahan dari Allah, baik dari pertemuan yang pertama sampai yang terakhir. Semoga menjadi amal soleh yang Allah terima, amal unggulan yang bisa memberatkan timbangan hasanat kita ya di yaumul mizan nanti, dan Allah berkahi kita dengan ilmu yang bermanfaat serta pahalanya, keberkahannya mengalir juga untuk mu'alif Syekh Sulaiman Al-Jamzuri insyaallah, dan juga keluarga beliau, dan juga untuk kita semua. Alhamdulillah, mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Kita tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.